Alur cerita drama Jepang berjudul My Blood and Bone in a Following Galaxy dimulai dari seorang siswa yang terlambat ke sekolah. Yang mana pagi hari itu diadain upacara penyambutan ajaran baru. Siswa itu bernama Kiyozumi Hamada. Hamada yang sekarang kelas 12 SMA gak sengaja ngeliat murid baru, ya bisa dibilang adik kelasnya yang masih duduk di kelas 10 yang lagi dilemparin kertas sama sampah-sampah. Hamada ngerasa sebagai kakak kelas yang baik, ia harus ngajarin ke adik-adiknya. Selesai upacara penyambutan, Hamada deketin siswi yang dibully tersebut. Sampai ngajak basa-basi gitu kan. Kenapa kok pas dibully kamu diem aja bro? Sis maksudnya. Siswi yang dibully itu diem doang, tapi pas Hamada nyolek-nyolek. Nah, sa. Anjir, kaget aing tuh. Siswi itu malah teriak-teriak histeris gitu kan, yang bikin semua siswa termasuk Hamada takut kebingungan. Saat jam istirahat, Hamada lagi makan bekal sama temannya yang bernama Gengo Tamaru. Gak lama Hamada didatangin sama seorang siswi yang bernama Ozaki. Ozaki ngasih tahu kalau sekarang Hamada digibain sama anak kelas 10. Ozaki tahu info ini dari adiknya yang sekelas sama siswi yang dibully itu yang bernama Hari Kuramoto. Kuramoto Hari to shabetteta 3年がいるって。そいつ関わるとやばいんだって。なんか頭おかしいんだってさ。Selesai makan bekal, Hamada iseng ngintip ke kelas 10. Di sana lagi-lagi Hamada ngeliat Kuramoto itu lagi dibully brutal sama si botak dan teman-temannya. Si botak yang ngeliat Hamada di luar kelas, dia malah nantangin gelut, udah gitu nendang kursi. Tamaru ngasih tahu kalau Hamada mending gak usah nolongin. Soalnya bentar lagi juga kan udah mau lulus gitu kan. Tapi Hamada gak dengerin apa kata Tamaru, dia langsung masuk ke dalam kelas buat bantuin Kuramoto dan beresin mejanya. Pas pulang sekolah, Hamada ngeliat sepatu misterius dibuang gitu aja sama adik kelasnya di koridor. Hamada ngambil sepatu itu dan tertulis nama Hari Kuramoto. Yang tentunya Hamada langsung balikin sepatu itu dong ke loker Kuramoto, yang namanya pun sudah dihilangin. Mana lokernya paling jelek lagi banyak karatnya ya para penonton. Keesokan harinya, Hamada lagi-lagi lihat sepatu Kuramoto dibuang. Hamada langsung masukin lagi sambil masangin label nama di lokernya Kuramoto. Rupanya alasan Hamada mau ngebantuin Kuramoto itu adalah karena dia punya kenangan saat masih SMP selalu dibully oleh teman-temannya. Setelah itu, Hamada dan Temaru pergi ke kafe buat ngumpul sama teman sekelasnya. Salah satu dari mereka lagi ngomongin kejelekan adik kelas 10 yang semuanya nggak sopan. Sampai berani ngusir salah satu temannya pas di toilet cewek. 先輩、今ちょっと混んじゃってるんで他行ってもらえますとか言ってさ、先輩に使わせないとかさ、うちらの代ならありえなかったよね。 Selesai ngobrol, mereka semua pulang masing-masing. Hamada yang lagi jalan kaki tersadar kenapa ya adik kelasnya pada seneng ngumpul di toilet cewek. Hamada yang kepo banget, bukannya pulang, dia malah balik lagi ke sekolah buat masuk ke toilet cewek. Sesampainya di toilet cewek, Hamada dibikin kaget denger suara cewek. Pas Hamada intip dari atas, rupanya Kuramoto dikurung di dalam sana. Hamada nyuruh Kuramoto ngasih kunci buat dibukain, tapi Kuramoto malah diem aja yang padahal dia udah kedinginan. Hamada ngebujuk-bujuk sampai akhirnya Kuramoto mau ngomong sambil terbata-bata. Dia minta maaf udah nggak sopan ke Hamada. Sebenarnya Kuramoto ketakutan setiap kali disentuh dan berterima kasih udah masangin label nama di lokernya yang bikin Kuramoto seneng. Hamada ngajak Kuramoto buat pulang, tapi Kuramoto nggak mau soalnya bajunya basah kuyup disiram teman-temannya, jadi mau tunggu sampai kering terlebih dahulu. Soalnya kalau pulang ketahuan bajunya basah, dia takut dimarahin sama ayahnya. Akhirnya Hamada dikasih kuncinya sama Kuramoto dan dia ngebukain bajunya yang basah.
Lalu Hamada ngajak Kuramoto ke rumah bibinya yang punya usaha laundry buat minta tolong keringin baju Kuramoto. Bibinya heran kok bisa bajunya basah kuyup padahal di luar lagi musim dingin. Hamada bilang kalau Kuramoto korban bully abis disiram 4 ember. Bibinya kaget akhirnya mau ngeringin bajunya dengan syarat harus tunggu 1 jam. Bibinya ngasih sup instan lalu Hamada ngajak Kuramoto nyeduh sup di rumahnya. Bibinya ngasih wejangan agar Hamada selalu lindungin Kuramoto yang dibully. 力になってあげなね。そのつもり。 Sesampainya di rumah Kuramoto, Hamada kaget banget ya ketika dirinya ngelihat Kuramoto yang ternyata gadis normal, pinter, periang, cerewet, dan kawaii banget ya, jadi pengen aing pacarin deh. Hamada pun langsung muji kalau Kuramoto itu lucu yang bikin Kuramoto jadi malu-malu. Setelah obrolan mereka semakin akrab, Kuramoto nanyain gimana jadi pemberani kayak Hamada. Soalnya Kuramoto pengen nembak UFO, random banget anjing. 強くなりたいのか。なりたいです。お前をいじめる連中と。 UFO を撃ち落とします。 Hamada, ya dia nggak sempat ngasih tahu sih, tapi dia nyuruh Kuramoto buat buruan abisin supnya karena bentar lagi baju Kuramoto selesai di laundry. Selesai ngambil bajunya, di jalan Kuramoto nyeritain kalau ibunya tiba-tiba pergi nikah sama orang lain dan Kuramoto harus tinggal sama ayahnya dan nenek dari ibunya. Kuramoto yang gak jelas ini selalu bawa-bawa soal UFO yang bikin Hamada nggak ngerti. Kehidupan Kuramoto makin kelam gara-gara di sekolah sering dibully. Kuramoto juga sempat mimpi dirinya didatangin sama pahlawan pas lagi diserang sama UFO. Kuramoto yakin kalau pahlawan itu adalah Hamada yang menolongnya. 私も強くなって UFO を撃ち落としたいんです。どうしたらなれますか? Hamada minta Kuramoto buat jadi kuat dan dia janji mau ngelindungin Kuramoto. Hamada pun nunjukin gerakan konyolnya yang bikin Kuramoto ketawa. Sing to. Keesokan harinya saat Hamada mau berangkat sekolah, bibinya datang bawain kue kacang buat Kuramoto. Bibinya ngkhawatirin Kuramoto banget. Bibi nggak sengaja ngeliat banyak memar di badannya Kuramoto. Lalu Hamada cus lah ya pergi nungguin Kuramoto yang gak lama dateng. Dia dikagetin ngeliat penampilan baru dari Kuramoto. Lanjut mereka berdua pun jalan bareng lah ke sekolah. Di sepanjang jalan Hamada dibuat pusing dari obrolan Kuramoto yang terlalu random. おはぎにも死後の魂があるのでしょうか? あるんじゃね？八百万の神って言うだろ。 Adik Ozaki ngehampirin mereka berdua buat ngasih wadah kacamata punya Kuramoto yang ketinggalan. Adiknya Ozaki yang kita panggil saja Hara dapat info kalau kemarin Kuramoto dikurung di dalam toilet. Tapi pas balik lagi ke sekolah Kuramoto udah nggak ada. Sebenarnya Hara care banget ya sama Kuramoto sampai pengen temenan malahan. Tapi dia tuh takut setiap ngedeketin Kuramoto selalu diancam sama teman-teman sekelasnya. Hamada ngebujuk Kuramoto buat ngomong. Kuramoto pun berterima kasih udah dibantuin. ありがとう。 Hara kaget banget baru kali ini dia dengar Kuramoto ngomong. Hara kaget kalau ternyata kemarin yang nyelamatin Kuramoto itu adalah Hamada. Setelah ngobrol panjang lebar, mereka berangkat lagi ke sekolah sampai tibalah waktu jam istirahat. Hamada dan Tamaru lagi makan bekal bareng. Tamaru kagum sama sikap Hamada yang berani ngebela Kuramoto. Lalu Hamada dan Tamaru gak sengaja lihat Kuramoto lagi dibully di dalam kelas. Kue kacangnya sampai dijatuhin. Kuramoto dilemparin kertas sambil dijelekin sama si botak. Hara pun sekarang berani ngebelain Kuramoto yang sekarang mulai berani ngelawan. Hamada langsung datang dan tiba-tiba Kuramoto kena lemparan kue kacang dari si botak. Gelo, mana makanan dilempar-lempar cu. Gara-gara kejadian itu Hamada pergi ke UKS. Di sini Kuramoto sedih gara-gara dia nggak bisa makan kue kacang kesukaannya. Hamada minta Kuramoto buat lapor ke ayahnya sama ke guru-guru. Tapi Kuramoto bilang kalau dia mau beresin masalah ini sendiri, gak mau ngelibatin ayahnya. Takutnya khawatir gitu kan. Alasan dari Kuramoto bikin Hamada kepo. Sekaligus mulai ada rasa suka nih sama Kuramoto. ハリと二人でいたい。一瞬でも長く二人でいたい。
あんことかけ。あんこ好きです。あ、お餅も好きです。Hari demi hari pun Hamada dan Kuramoto berangkat bareng ke sekolah. Hingga suatu hari pas berangkat bareng, Hara nyegat mereka berdua buat ngasih permen ke Kuramoto. Iya, gak sengaja Hamada ngeliat luka memar di pergelangan tangan Kuramoto. Sesampainya di kelas, buat mastiin Hamada minta tolong kepada Tamaru buat neken pergelangan tangannya sekuat-kuatnya. Mungkin biar tahu memarnya Kuramoto itu didapatin dari mana ya para penonton. Dan di keesokan harinya Kuramoto minta diajarin matematika sama Hamada. Hamada tahu ini merupakan momen bagus buat ngegali informasi tentang Kuramoto. Dan ia mengajaknya untuk mampir ke rumahnya. Sepulang sekolah Kuramoto datang ke rumah Hamada. Ibunya kaget soalnya pertama kali ini anaknya bawa cewek ke rumah. Dan ia menerima kedatangan Kuramoto. Nah, 関係ねえだろ。あ、照れるんだ。ってことは本気なんだ。っていうか、ね、ちゃんと紹介してよ。 Lalu ibunya Hamada ngebawain album foto buat ngeritain masa kecil Hamada dan gak kerasa waktu udah mau maghrib alias sore waktunya Kuramoto untuk pulang. Hamada dan ibunya mau nganterin Kuramoto pulang. Di jalan, Kuramoto ngasih tahu kalau mobil di depan adalah mobil ayahnya. Kelakuan aneh pun perlahan mulai terungkap. Mobil itu pun tiba-tiba mundur. Kuramoto langsung turun dari mobil buat ngajak ayahnya ngobrol sama Hamada dan ibunya. Tapi ayahnya terlihat masa bodoh gitu kan. Hamada dan ibunya turun dari mobil buat minta maaf pulangin Kuramoto ke sorean. Ibu Hamada langsung tanya apakah ayah Kuramoto merawat mertuanya dengan baik. Ayahnya ngerasa nggak suka kalau Kuramoto udah nyeritain tentang keluarganya ke orang lain. Gak mau bikin keributan, Kuramoto maksa buat buru-buru pulang. Ibunya Hamada ngasih saran kalau ayahnya Kuramoto kesusahan ngerawatnya, mending dibawa aja ke panti. Tapi ayah Kuramoto bilang kalau mertuanya itu dirawat di rumah sakit. Nah, setelah pertemuan itu, keesokan harinya Hamada nungguin Kuramoto buat berangkat bareng. Tapi karena nggak kunjung-kunjung juga datang, Hamada pun pergi ke kelas sendirian. Sesampainya di sekolah, dia ngecek loker Kuramoto yang ternyata sepatunya pun nggak dipakai. Hamada sampai nanyain ke Hara kemana ini si Kuramoto, tapi Hara bilang nggak tahu dan dia juga nggak izin. Keesokan harinya Kuramoto lagi-lagi nggak masuk kelas. Hamada ngebawain kue kacang dan dia simpan di lokarnya Kuramoto. Pas jam istirahat pun, Hamada minta tolong ke Hara buat panggilin Kuramoto. Tapi Kuramoto diam aja dan lagi-lagi tampilannya acak-acakan. Kuramoto, kimasen da yo. Yonderu yo. Sepulang sekolah, Hamada dan teman-temannya nyiduk Kuramoto yang balikin kue kacang. Mereka pun mengejarnya. Hamada minta Kuramoto buat bawa kue kacangnya ke rumah atas permintaan bibinya sendiri. Tapi Kuramoto pergi begitu saja dan tiba-tiba... Chotto, nani sore? Kelakuan itu bikin mereka semua kebingungan termasuk Hara yang kecewa dengan usahanya. Hamada yang gak mau nyerah, sepulang sekolah dia datengin rumah Kuramoto. Jir, vibes rumahnya ngeri juga ya cuy ya. Hamada nyamper Kuramoto tapi gak ada yang nyaut. Malam harinya Hamada lagi belajar. Dia ngerasa suntuk dan iseng buka jendela. Tapi... Hari na no ka? Rupanya si Kuramoto bejir yang diem di depan rumah Hamada. Hamada tentunya nyuruh Kuramoto buat masuk ke dalam. Kuramoto mau masuk ke dalam rumah dengan syarat Hamada matiin semua lampunya. Kuramoto ngasih tahu kalau Hamada dan ibunya dalam bahaya. Harus cepat melarikan diri, rumahnya pun lagi jadi sasaran. Karena Kuramoto bilang kalau UFO sebentar lagi bakal nyerang Hamada dan ibunya. Hamada sadar kalau UFO yang dimaksud itu adalah ayahnya Kuramoto. Pas Hamada nyalain lampu, dia terkejut ngeliat muka Kuramoto yang banyak luka. Kuramoto ngejelasin kalau ayahnya punya gangguan jiwa. Kuramoto ngasih tahu kalau ayahnya lagi nyariin Hamada. Untungnya Kuramoto ngasih alamat palsu. Kuramoto pun mau pamit pulang, soalnya setiap hari kamarnya selalu dikunci dari luar. Mendengar Kuramoto yang setiap hari menjadi kuat, Hamada seneng dan dia bakal bantuin Kuramoto buat jatuhin UFO sampai hancur berkeping-keping. 俺たちは UFO を撃ち落とす。
これから二人で撃ち落としに行く。 Tapi gak ada angin, gak ada hujan. Kuramoto tiba-tiba lemes sambil nangis. Dia nyeritain kalau neneknya sebenarnya dibunuh sama ayahnya dan dimasukin ke dalam koper serta dibuang ke sungai. Setelah meluk Kuramoto sampai tenang, mereka berdua pergi ke sungai tempat neneknya dibuang. Sesampainya di sungai, mereka berdua cari kopernya dan Hamada berhasil nemuin koper tersebut. Sayangnya koper yang didapat itu isinya hanya anting, yang mana anting itu punya ibunya. Kuramoto baru tahu ternyata ibunya dibunuh oleh ayahnya. Hamada ngajak pergi ke kantor polisi. Sialnya pintu sungai itu dikunci dari dalam dan tiba-tiba ayah Kuramoto datang hajar Hamada pakai stick golf. Begitupun dengan Kuramoto kena sabetan juga. Hamada yang udah sekarat masih dipukulin juga pakai stick golf. Hamada pun dibawa ke dalam rumah buat dibakar hidup-hidup bersama Kuramoto yang udah ngebohongin ayahnya. Lalu jerigen berisi bensin itu ditumpahin. Padahal mah Hamada dan Kuramoto masih hidup. Mereka saling bertatapan dan Kuramoto ngacungin jarinya ke atas. Pas ayahnya lagi jongkok, Kuramoto langsung ngambil stick golf dan ngegebugin ayahnya. Kuramoto pun mengungkapkan rasa cintanya kepada Hamada karena ia akan pergi. Keesokan harinya, Hamada masuk rumah sakit dan dia yang lagi sekarat mimpiin Kuramoto. Saat dirinya tersadar, dia ngeliat ibunya dan juga teman-teman sekolahnya lagi ngejenguk. Sementara itu diperlihatkan ke para polisi yang lagi olah TKP tempat ayahnya Kuramoto beraksi di sungai. Sedangkan Kuramoto lagi diobatin sama dokter dan semenjak kejadian itu dia ganti semua identitasnya. Kembali diperlihatkan kepada Hamada yang lagi diinterogasi sama Pak Polisi. Dia ngasih tahu alasan ngebantuin Kuramoto atas dasar jatuh cinta. Hingga di hari kelulusan, tiba, Hamada masih sedih kehilangan Kuramoto yang dia kira udah meninggoy. Kuramoto terus terbayang-bayang dalam pikirannya hingga suatu hari Hamada lagi jalan kaki gak sengaja papasan sama Kuramoto. 俺を呼ぶ声はやむことはなかった。でも結局季節が二度巡り、名前の変わった彼女と俺は雑踏の中で出会ってしまった。 Dan di situ mereka berdua pun memutuskan untuk menikah, teman-teman. Nah, gak lama habis bersilaturahmi bibir, mereka pun dikasih anak. Hingga suatu hari saat anaknya lahiran, Hamada kejebak macet. Gara-gara ada kecelakaan gitu kan, Hamada pun langsung turun ke sungai buat nolongin korban-korbannya. Karena hujan lebat, tentunya otomatis aliran sungai pun makin deras. Dan tanpa diduga-duga, Hamada terseret arus sungai dan meninggoy. Sedangkan Kuramoto di rumah sakit lagi ngelahirin anaknya. Dan beberapa tahun kemudian, anaknya mulai tumbuh dewasa serta dia bilang ke ibunya mau jadi pahlawan seperti Hamada. Walaupun Hamada sudah meninggoy, tapi dia yakin Hamada masih ada di dekatnya karena cinta abadi Hamada dan Kuramoto yang begitu kuat. Dan ending yang sangat membagongkan, anjing.